Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 672, Anda tidak dapat memiliki kehendak Anda saat Anda di dunia bawah. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan saat berada di dunia bawah. Setelah Jin Kunming selesai, Jin Huiyao di sampingnya menarik bibirnya. Dia menilai orang-orang itu, termasuk Xiao Yu dan Lan Qingyue, dengan kilatan yang tidak diketahui di matanya. Berapa banyak ahli Buding Realem yang ada di Dragon Sect? Terlepas dari jumlah ahli Buding Realem yang Anda miliki, apakah Anda memiliki dewa? Jika Anda tidak memiliki ahli immortal, sekte non-immortal akan menjadi semut setelah dunia 9 kuali turun ke dunia nyata. Sekte abadi manapun dapat memusnahkan kalian hanya dengan mengangkat satu jari. Oleh karena itu, pilihan terbaikmu adalah bergabung dengan Primeval Chaos Immortal Sect. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke seniman bela diri dunia bawah. Mereka yang telah maju ke alam bawaan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba. Mereka yang tidak bisa menjadi murid yang kasar. Itu benar, ini bukan undangan, tapi... Jin Kunming membuka mulutnya sementara tangannya mengeluarkan bel emas kecil. Lonceng perlahan tumbuh lebih besar di telapak tangannya. Ledakan. Suara bel bergema, seperti guntur. Ini lonceng kaisar. Feng Jinxing, di satu sisi, mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia mengeluarkan seruan tanpa sadar. Lonceng kaisar. Sedikit yang saya harapkan mereka membawa lonceng kaisar dari Sekte Abadi Kekacauan Purba di sini. Petik 2. The Emperor's Bell adalah senjata spiritual tingkat kelas immortal yang menarik. Itu bisa tumbuh dalam ukuran dan memancarkan cahaya keemasan untuk penghapusan total. Baik itu mengepung atau membunuh orang, kekuatannya sangat menakutkan. Petik 2. Murid-murid Sekte Abadi Langit Kuning tampak sangat tegas saat mereka menatap lonceng emas dengan tatapan terkejut. Oh, lonceng kaisar naik ke udara, dan tumbuh hingga ukuran 100 meter, memancarkan kekuatan yang mendominasi. Mulai hari ini dan seterusnya, anggota Sekte Naga akan bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba kami. Ada keberatan. Kamu, seniman bela diri dunia bawah, akan bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba. Ada keberatan. Suara cerah dan jelas bergema di radius 10 km, menyerang teror ke setiap seniman bela diri. Mereka semua memiliki dorongan untuk memuja lonceng kaisar di udara. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mereka bahkan bukan yang terkuat di antara Sekte Abadi. Seberapa menakutkan dewa yang mereka sebutkan sehingga kita adalah semut jika kita tidak bergabung dengan Sekte Abadi. Petik 2. Apakah itu kekuatan dari Sekte Abadi? Bisakah Sekte Naga menolaknya? Lonceng emas ini terlalu mendominasi. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Petik 2. Kelompok seniman bela diri dunia bawah terperanjat saat mereka mengangkat kepala mereka dengan susah payah. Kaki mereka bahkan gemetar. Bahkan pakar bawaan tidak bisa langsung menatap lonceng emas itu. Anda tidak dapat memiliki keinginan Anda ketika Anda berada di dunia bawah. Semua ahli dari dunia bawah memiliki ekspresi yang beragam. Jika 9 dunia yang kuat akan turun ke dunia nyata, mereka hanya tersisa dengan bergabung dengan Sekte Abadi. Tetap di luar itu tidak mungkin, karena ini adalah dunia bawah. Ini adalah pertama kalinya kami dipaksa untuk bergabung dengan Sekte Abadi. Lan Qingyue menatap lonceng kaisar di udara sebelum dia berbalik untuk melihat Jin Kunming dengan tatapan sedikit tegas. Kami tidak punya pilihan. Jin Kunming mengungkapkan senyum tipis. Sebelum semua Sekte Abadi tiba di dunia nyata, kami keluar terlebih dahulu untuk menetapkan posisi kami. Mengontrol beberapa kekuatan dunia bawah di dunia nyata adalah pilihan terbaik kami. Kamu tidak dapat memiliki keinginanmu ketika kamu berada di dunia bawah, bahkan untuk Sekte Abadi. Jadi, menyerahlah pada Sekte Abadi kita. Setelah Jin Kunming menyelesaikan pidatonya yang sombong, semua ahli dari Sekte Abadi Kekacauan Purba bergerak di bawah lonceng kaisar. Hampir 30 buding realem yang mendominasi diselimuti oleh pancaran cahaya keemasan dari Emperor's Bell. Saat mereka memancarkan kekuatan seperti dewa mereka, mereka tampak seolah-olah mereka adalah penjaga emas dan jenderal dari surga. Di bawah Emperor's Bell, kekuatan mereka menerima dorongan yang signifikan. Kita terlambat. Feng Jinxing tampak mengerikan di satu sisi. Murid mereka yang paling jahat di Sekte Abadi telah kalah dari seorang gadis, merusak reputasi Sekte Abadi Langit Kuning.
Dan sekarang, Sekte Abadi Kekacauan Purba telah membangun prestise yang tak terkalahkan dengan bantuan lonceng kaisar yang perkasa. Sekte Naga mungkin saja bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba juga. Gadis, bergabunglah dengan Sekte Abadi Langit Kuning, dan kamu akan mendapatkan manfaat yang cukup. Feng Lingtian menggelapkan ekspresinya begitu dia menyadari masalahnya. Karena itu, dia menggeram pada Xiao Yu dengan suara rendah. Bergabung dengan pecundang sepertimu. Xiao Yu sedikit mengangkat kepalanya dan mencibir pada Feng Lingtian. Kamu, melihat ekspresinya, Feng Lingtian hampir ingin muntah darah. Memang benar bahwa kamu tidak dapat memiliki keinginanmu di dunia bawah. Tapi naga bisa mengaum menembus langit di dunia bawah. Kata Lan Qingyue sambil menatap lelaki tua itu dengan senyum lebar. Sakit. Jadi maksudmu kau ingin menguasai dunia? Jin Kunming menyipitkan matanya saat dia menatap Lan Qingyue. Para ahli Buding Realem dari Primeval Chaos Immortal Sect di atas memelototi Lan Qingyue. Keperkasaan seperti dewa yang mendominasi segera menyelimutinya. Dengan perubahan ekspresinya, energi abu-abu muncul dari Lan Qingyue. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jin Kunming terus menatap Lan Qingyue tanpa ekspresi. Jika Sekte Naga setuju untuk bergabung, itu yang terbaik. Jika tidak, itu tidak masalah. Mereka ingin membangun prestise dan reputasi seperti dewa. Bukan ide yang buruk untuk menggunakannya sebagai contoh untuk memperingatkan yang lain. Semua ahli di bawah ini mengungkapkan penampilan yang garang. Mereka semua tahu apa yang coba dilakukan Jin Kunming. Ekspresi mereka sangat rumit. Saya tidak berpikir Raja Naga bisa mengalahkan keperkasaan yang dipancarkan oleh lonceng emas besar di udara. Ditambah 30 ahli Buding Realem yang mendominasi. Kurasa Sekte Naga dalam masalah kali ini. Pada saat ini, semua seniman bela diri dunia bawah memiliki sikap dingin. Orang-orang ini sebelum mereka tak terkalahkan. Lan Qingyue, Sun Lingxiu, Ajaya, Xiao Yu, dan Penatua Fang tampak mengerikan. Tanpa kehadiran lonceng kaisar yang menakutkan itu, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk menembus pengepungan. Tapi lonceng kaisar level 13 itu jauh lebih menakutkan daripada pentungan level 13 di tangan Ajaya. Sakit. Pada saat ini, Xiao Yu merasakan sesuatu. Dia dengan cepat menatap dan menunjukkan senyum, kakak kembali. Sakit. Lan Qingyue dan yang lainnya sedikit tercengang saat mereka berputar dan menghela nafas lega. Senyum muncul di wajah mereka. Ah, benarkah? Semakin banyak orang datang dari 9 dunia kuali. Wang Xian telah bergegas ke sini dari Guta Mountain Range. Melihat lonceng kaisar yang memancarkan kekuatan seperti dewa di atas Gunung Taibai, dia menghela nafas. Cahaya dingin melintas di matanya. Saya tidak pernah memprovokasi siapapun dari dunia 9 kuali. Tetapi jika orang-orang dari dunia ini memprovokasi saya, jangan salahkan saya untuk itu. Mata Wang Xian semakin dingin saat dia melayang ke arah Lan Qingyue dan Xiao Yu dengan kecepatan tinggi. Kamu siapa? Jin Kunming berteriak dingin ketika dia melihat Wang Xian dan sekelompok naga terbang. Dia sedikit menyipitkan matanya. Wang Xian meliriknya dan mengabaikannya. Melihat bahwa Lan Qingyue diselimuti kekuatan lonceng emas, niat membunuh melintas di matanya. Pepatah yang sangat bagus yang Anda miliki. Anda tidak dapat memiliki keinginan Anda ketika Anda berada di dunia bawah. Saya tidak ingin membunuh, tetapi orang-orang hanya ingin menggali kuburan mereka sendiri. Aku akan membunuh kalian. Suara dingin Wang Xian bergema. Bab 673, tiada bandingannya di dunia. Aku akan membunuh kalian. Ketika suara Wang Xian bergema, ratusan ribu seniman bela diri dari dunia bawah tersentak. Mereka langsung melihat ke langit. Ketika mereka melihat sosok yang akrab itu, mata mereka berbinar. Raja Naga tetaplah Raja Naga. Dia masih mendominasi dan tak kenal takut dalam menghadapi musuh yang kuat. Kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah tidak bisa tidak terkesan. Seorang pria yang mencari kematiannya sendiri. Setelah mendengar Wang Xian, niat membunuh melintas di mata Jin Kunming saat dia menatap tajam ke arah Wang Xian. Ini, kelompok ahli dari Sekte Abadi Langit Kuning menatap Wang Xian dengan heran. Siapa dia? Apa yang memberinya nyali untuk menjadi begitu sombong? Tatapan dingin Wang Xian menyapu kerumunan di sekitarnya dan akhirnya mendarat di Lan Qingyue, Xiao Yu dan para gadis. Dia bertanya, ada apa? Saudaraku, mereka memaksa Sekte Naga kita untuk bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba.
Jika kita tidak setuju, mereka akan memusnahkan kita. Xiao Yu menunjuk Jin Kunming dan kelompoknya sambil berbicara dengan marah. 9 ahli realem Buding dan sekelompok ahli dan realem. Tidak mengherankan kalau kamu begitu arogan dan angkuh. Jin Huiyao menatap tajam ke arah Wang Xian dan berkata, sepertinya kalian tidak mau bergabung dengan Sekte Abadi Kekacauan Purba kita. Wang Xian berbalik secara bertahap dan tatapannya jatuh pada kelompok dari Sekte Abadi Kekacauan Purba. Dia berkata, aku akan memberi kalian 2 pilihan juga sekarang. Berlutut sekarang atau mati. Hahaha. Setelah mendengar Wang Xian, Jin Huiyao tidak bisa menahan tawa. Berat, apa yang kamu katakan? Apa yang saya katakan? Mata Wang Xian berkedip sambil menatap Jin Huiyao. Dia melambaikan tangannya dan tali air muncul di lehernya tiba-tiba. Jin Huiyao tercengang. Bahkan Jin Kunming, yang berdiri di samping, terkejut saat pupil matanya mengerut tanpa sadar. Memotong. Jin Kunming mengangkat telapak tangannya dan menebas tali air. Wang Xian tidak terganggu sama sekali. Tali air bersinar dalam cahaya biru cemerlang. Wang Xian menariknya dan Jin Huiyao langsung ditarik ke arahnya. Apa? Jin Huiyao terperangah saat dia melepaskan sinar keemasan pekat dari tubuhnya. Bam! Namun, pada saat ini, sosok pendek melintas di mata semua orang. Tengkorak itu meledak dan darah segar berceceran di mana-mana. Dasar sialan! Kamu tidak perlu tahu apa yang Raja Naga kita katakan lagi. Roh naga memegang belati di tangannya dan suaranya yang tanpa emosi bergema. Ledakan. Ketika Jin Huiyao dibunuh secara langsung, kelompok dari Sekte Abadi Kekacauan Purba langsung dibangkitkan. Beraninya kamu membunuh orang-orang dari Sekte Abadi Kekacauan Purba kita. Kalian pasti akan mati. Ekspresi Jin Kunming sedikit berkerut karena marah saat dia menggeram. Raungan marahnya bergema sepanjang 10 km di sekitarnya. Sepertinya kalian memilih opsi kedua. Kalau begitu, mati saja. Wang Xian mengangkat lengannya dan 5 pedang terbang langsung terbang keluar dari cincin luar angkasanya. Haha, membunuh. Di belakangnya, sekelompok naga bergerak dan menyerang para ahli dari Sekte Abadi Kekacauan Purba secara langsung. Membunuh mereka. Menyaksikan Wang Xian dan tindakan sombong kelompok itu, Jin Kunming berteriak dengan marah. Dia mengangkat kedua tangannya dan lonceng kaisar bersinar menyilaukan di bawah kendalinya. Meminta Sekte Nagaku untuk bergabung dengan Sekte Abadimu. Apakah Sekte Abadi Kekacauan Purba Anda memenuhi syarat? Petik 2. Wang Xian menatap Jin Yuankun. Menggerakkan tangannya sedikit, 5 pedang spiritual level 12 menyerang tiba-tiba. Lapisan riak terbentuk di atas 5 pedang spiritual. Ini adalah teknik Tier Blade. Di bawah kemampuan kontrol menakutkan Wang Xian, teknik Tier Blade bisa mencapai beberapa puluh tingkatan. Dengan kata lain, satu serangan akan merusak seseorang beberapa puluh kali. Ledakan. Pada saat ini, cahaya keemasan di langit menerangi seluruh ruang. Suara menakutkan membawa energi berwarna emas yang sangat besar dan menyapu ke arah Wang Xian. Peralatan spiritual level 13. Seberapa baik Anda bisa memanfaatkan kekuatan di dalamnya? Petik 2. Penghinaan memenuhi mata Wang Xian. Dia melenturkan tubuhnya dan bola energi air langsung mengelilingi lonceng kaisar. Energi air dipompa di bawah pengaruh energi berwarna emas. Namun, sinar emas tidak mampu menembus energi air. Ini tidak mungkin. Ini adalah peralatan spiritual yang digunakan oleh seorang immortal. Jin Kunming kehilangan kata-kata ketika dia melihat Wang Xian langsung menghentikan serangan lonceng kaisar. Dengan ekspresi ngeri, dia menatap Wang Xian. Kamu adalah seorang immort. Desir-desir-desir. Namun, pada saat ini, 5 pedang spiritual mendarat di pakaian pertahanan emas padanya. Pedang spiritual menembus tubuhnya dengan mudah. Mata Jin Kunming melebar karena tidak percaya dan marah saat rahangnya jatuh. Tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Dia terbunuh seketika tanpa bisa melakukan perlawanan apapun. Ledakan pedang. Wang Xian berbalik, memanipulasi 5 pedang spiritual untuk saling menempel dan mengelilinginya dengan bola cahaya berwarna biru. Ledakan. Pedang panjang 1000 meter menebas para ahli dari Sekte Abadi Kekacauan Purba. Kotoran. Hentikan. Hentikan. 30 ahli alam pemula dari Sekte Abadi Kekacauan Purba benar-benar ketakutan karena beberapa dari mereka berteriak. Lapisan demi lapisan pintu emas muncul di hadapan mereka. Meledak. Wang Xian berteriak. Beberapa ribu meter longswords meledak,
berubah menjadi pedang air yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya hanya 1 meter dan diluncurkan ke arah kelompok ahli Buding Realm. 5 peralatan spiritual adalah senjata paling ganas. Saat mereka menebas, mereka memenggal kepala ahli Buding Realm setelah ahli Buding Realm. Ark, 30 ahli Realm Buding sekarat dengan kecepatan yang menakutkan. Para ahli seperti anjing dan mudah disembelih. Di sekitar mereka, para naga mengeluarkan bau darah yang menyengat saat mereka menyerbu ke depan untuk membunuh. Meneguk, kekal, mata Feng Jinxing melebar, dan dia berdiri di tempat dan menatap Wang Xian dengan ngeri. Tubuhnya sedikit gemetar karena ketakutan. Semuanya seperti semut di hadapan immortal. Hanya seorang immortal yang akan menjadi keberadaan yang luar biasa. Namun, mereka tidak akan pernah berharap pemuda ini menjadi immortal. Yang membuat mereka heran, pemimpin Sekte Naga adalah seorang immortal. Apakah ada keberadaan alam abadi di dunia nyata? Orang-orang lain dari Sekte Abadi Langit Kuning di sekitarnya juga bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pakar Buding Realm sekarat hanya dengan lambaian tangannya. Jika dia tidak berada di alam abadi, siapa lagi? Raja Naga tidak terkalahkan. Raja Naga itu luar biasa. Kerumunan seniman bela diri dari dunia bawah di bawah pertempuran benar-benar terpana. Mata mereka melebar dan dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan. Sekali lagi, Raja Naga dengan mudah memusnahkan para ahli yang mereka pikir tak terkalahkan. Beberapa seniman bela diri bahkan ingin berlutut dan berdoa kepada Wang Xian. Terlalu kuat, dia benar-benar tak tertandingi di dunia. Saudara laki-laki dari bocah itu adalah keberadaan alam abadi seperti ayahku. Ekspresi Feng Lingtian menjadi gelap dan kakinya menjadi lunak. Dia merasa sangat pahit dan malu. Wang Xian melambaikan tangannya lagi dan lonceng kaisar menyusut secara bertahap di bawah kendalinya. Pada akhirnya, lonceng kaisar mendarat di tangan Wang Xian. Wang Xian memutarnya di tangannya sebelum melihat ke kelompok orang yang tersisa dari Sekte Abadi Langit Kuning. Apakah mereka terlibat dalam hal ini sebelumnya? Setelah mendengar Wang Xian, semua orang di Sekte Abadi Langit Kuning tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah ketakutan. Bibir Feng Jinxing bergetar saat dia berkata, "Yang mulia, kami. Saudaraku, bocah itu bertarung denganku beberapa waktu yang lalu tetapi memanggil penatuannya ketika dia tidak bisa menang. Bantu aku berhati-hati untuk sisanya sementara aku berdebat dengannya lagi." Sebelum Feng Jinxing bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yu menunjuk Feng Lingtian dan ingin sekali bertarung lagi. Bab 674, Peluang untuk Makhluk Laut. Ketika Feng Lingtian mendengar apa yang dikatakan Xiao Yu, dia berkobar. Ekspresi wajahnya berubah dari merah menyala menjadi warna yang tampak pucat. Dia menatap Xiao Yu, menggertakkan giginya, dan tidak bisa menahan amarah. "Biarkan aku memberitahumu, gadis. Aku siap bertarung." Feng Lingtian mengangkat pedang spiritual di tangannya dan berteriak dengan marah. "Bagus." Xiao Yu menyipitkan matanya dan memecahkan cambuk gadingnya sebelum dia mengamati Feng Lingtian dengan niat buruk. "Aku memberitahumu, jangan," kata Feng Lingtian dengan ekspresi campur aduk. "Jangan serang wajah dan pantatku. Hehe, bukankah ini pangeran jahat dari dunia Huang Cauldron? Kenapa dia bertingkah seperti pengecut sekarang?" Xiao Yu membuat gerakan cepat dan menjentikkan cambuk gading ke arahnya. Feng Lingtian terperanjat saat dia buru-buru mengangkat pedang spiritualnya untuk memblokir serangan yang masuk. Namun, cambuk bukanlah senjata yang bisa dilawan dengan senjata biasa. Cambuk berfokus pada melilit dan mencambuk. Pedang spiritual sama sekali tidak efektif dalam hal bertahan melawan cambuk. Perisai sirkulasi pedang angin. Melihat senjatanya dililit oleh cambuk, Feng Lingtian melepaskan pedangnya sementara 9 pedang spiritual lainnya muncul di sampingnya. Ketika 9 pedang spiritual berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi, itu membentuk perisai angin untuk pertahanan. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan melawannya?" Xiao Yu mendengus, dan ujung cambuk gading menggeliat seperti ular berbisa, melesat lurus ke arah pedang spiritual. Tulang Xiao Yu jauh lebih menarik daripada senjata spiritual level 12 manapun, yang berlebihan untuk lawannya dengan level yang sama terlepas dari pertahanan atau serangan. Brengsek! Cambuk gading menggeliat melalui perisai angin dan berusaha untuk membungkus tubuh Feng Lingtian. Dia tidak bisa membantu tetapi menjerit saat dia terhuyung mundur untuk menghindarinya. Namun, pada saat ini,
cambuk gading berubah menjadi bayangan iblis, mengarah ke area pantatnya. Aku bilang, jangan pukul tempat itu. Feng Lingtian menggeram marah. Huff. Tanpa mengubah ekspresinya, Xiao Yu menjentikkan cambuknya lagi, membidik punggungnya. Menisik. Feng Lingtian berada dalam kondisi yang memalukan. Dengan terhuyung-huyung, dia segera lari dan bersembunyi. Apakah kamu pikir kamu bisa lari dariku? Xiao Yu bertanya dengan sinis. Coba kejar aku. Feng Lingtian mengertakkan gigi. Saat dia bergerak, bayangan seperti angin mengelilinginya saat dia terbang menjauh. Xiao Yu tetap teguh. Dia mengayunkan lengannya dan menyapu cambuk gadingnya. Mencoba mengejarku. Itu tidak mungkin. Feng Lingtian menggertakkan giginya dengan semakin banyak bayangan muncul di sekitarnya. Seketika, beberapa ratus bayangan ada di mana-mana. Sakit. Xiao Yu sedikit tercengang saat dia menyapukan cambuknya ke salah satu bayangan. Sosok itu tidak bisa mengelak tepat waktu, dan menghilang di bawah cambuknya. Shadow Drift adalah teknik pertempuran yang dikembangkan oleh ayahku untuk melarikan diri. Mustahil untuk mengejarku. Feng Lingtian memanggil saat dia melayang lagi dengan sosok yang mencakup lebih dari 10 kilometer. Ah, benarkah? Xiao Yu tidak percaya kata-katanya. Dia menggerakkan tangannya, dan cambuknya menjentikkan lebih keras ke sosok-sosok itu. Setelah dia menjatuhkan lebih dari 10 angka, dia masih tidak terlihat. Melihat Xiao Yu menjadi cemas, Feng Lingtian bahkan lebih bangga dari sebelumnya. Haha, aku sudah bilang begitu, saya tangguh. Kamu tidak akan pernah bisa mengejarku. Petik 2. Kamu, Xiao Yu gelisah. Saudaraku, apakah Anda memiliki barang untuk melacak orang ini? Wang Xian sedikit terdiam saat mendengar Xiao Yu. Dengan senyum di wajahnya, dia mengayunkan tangannya dan melemparkan bola naga air level 12 padanya. Saudara laki-laki, bagaimana cara menggunakan ini? Tanya Xiao Yu dengan rasa ingin tahu. Mengaum. Pada saat ini, raungan terdengar dari Dragon Ball. Bola naga berubah menjadi naga surgawi laut 10 meter saat dia meraung ke langit. Awan gelap berkumpul seketika di langit saat hujan mulai turun. Sakit. Xiao Yu sedikit tercengang saat melihat air hujan melewati semua bayangan virtual Feng Lingtian, yang disebabkan oleh angin. Senyum dingin muncul di wajahnya. Sekarang, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Kamu curang. Anda memanggil wali Anda. Petik 2. Setelah melihat situasi seperti itu, Feng Lingtian ngeri saat dia berseru. Kami bergantian. Sekarang adil. Ada kelicikan di mata Xiao Yu saat dia mengayunkan cambuk gadingnya. Setiap jentikan cambuknya mendarat di Feng Lingtian. Ini, orang-orang dari Sekte Abadi Langit Kuning di bawah gunung menggerakkan bibir mereka. Mereka semua tercengang. Pangeran jahat dari dunia Huang Cauldron dicambuk oleh seorang gadis di dunia nyata. Dan dia tidak punya cara untuk menolaknya. Seluruh tubuhnya membengkak 2 kali, kehilangan semua gaya sebelumnya. Dia adalah putra seorang immortal, bakat tertinggi dari Huang Cauldron. Ini mungkin menjadi hal yang baik. Feng Jinxing melirik Wang Xian dan malah menghela napas lega. Senyum muncul di wajahnya. Pukulan yang dilakukan Feng Lingtian mungkin membantu mereka menghindari krisis. Setelah mendengar jeritan dari sekitarnya, Wang Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sejak kapan Xiao Yu memiliki hobi seperti itu? Ini adalah pertama kalinya dia melihat ini. Gadis-gadis lainnya, termasuk Lan Qingyue, tersenyum lebar. Raja Naga, kami mendapat pesan dari para naga. Ada air terjun energi spiritual lain dari langit tidak jauh dari istana naga kita. Pada saat ini, Mo Qinglong muncul di samping Wang Xian dan melapor kepadanya. Ada air terjun energi spiritual di laut. Wang Xian membeku sesaat sebelum cahaya bersinar di matanya. Ya, Mo Qinglong mengangguk. Besar, ada sedikit kegembiraan di mata Wang Xian. Dengan air terjun energi spiritual di laut, ini mungkin sumber yang bagus untuk seluruh istana naga dan ras laut. Qingyue, Ling Xiu, Ajaya, Penatua Fang, kami akan segera pergi. Apakah kalian akan kembali? Wang Xian mengangguk dengan paksa saat dia melirik orang-orang dari Sekte Abadi Langit Kuning. Dia menarik bibirnya sedikit. Air terjun energi spiritual lain muncul dari laut. Ini bisa menjadi keuntungan besar bagi makhluk laut. Kita harus mulai merencanakan istana naga juga. Xiao Yu, kita akan kembali. Wang Xian berteriak kepada Xiao Yu, yang berada di udara, mencambuk Feng Lingtian dengan penuh semangat.
Iya kakak, Xiao Yu mengangguk dan mendengus dingin. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu lain kali sehingga kamu dapat mengingat kehebatanku. Feng Lingtian menggertakkan giginya saat dia gemetar. Melihat tubuhnya yang bengkak, air mata menggenang di matanya. Untuk pertama kalinya, dia dipukuli begitu parah. Tunggu saja, aku akan membalas dendam. Feng Lingtian menundukkan kepalanya dengan tekad saat dia mengepalkan tinjunya. Hehe, Xiao Yu tertawa terbahak-bahak. Dia melayang ke Wang Xian dan menyeringai. 9 Cauldron Words akan segera turun. Di masa depan, Sekte Abadi akan mendominasi seluruh dunia bawah. Karena kekuatan dunia bawah lemah, Anda dapat bergabung dengan Sekte Abadi manapun untuk perlindungan. Berlatihlah dengan keras mulai sekarang. Wang Xian melihat sekeliling pada seniman bela diri dunia bawah dan mengingatkan mereka. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia mengangguk ke Sui Clan dan Xiao Clan sebelum dia pergi. Di belakangnya, Xiao Yu, Lan Qingyue, dan anggota Sekte Naga lainnya mengikuti. Wang Xian harus memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini untuk makhluk laut. Bab 675, Putri Lumba-Lumba, 1. Laut itu luas dan tak berbatas dengan sumber daya yang melimpah. Dalam legenda, ada berbagai pulau abadi di mana para abadi akan hidup. Sejak zaman dahulu, laut selalu dipenuhi dengan misteri dan atraksi. Pada hari ini, sebuah kapal pesiar merah muda sedang mengemudi di laut tanpa tujuan tertentu. Nada-nada musik yang merdu terdengar dan berlama-lama di sekitarnya, menciptakan simfoni yang sempurna dengan suara ombak. Di tepi kapal pesiar merah muda, seorang gadis muda dengan gaun putih kusam berdiri di geladak di lantai 2. Di depannya, sebuah sitar yang indah ditempatkan. Saat musik merdu terdengar dari sitarnya, dia melihat sekeliling kapal pesiar dengan senyum cerah. Di sekelilingnya, beberapa ratus lumba-lumba mengikuti kapal pesiar. Dari waktu ke waktu, lumba-lumba akan melompat keluar dari air dan melihat ke arah di mana gadis itu berada. Sejak nona kami menyelamatkan kawanan lumba-lumba ini dari kawanan paus macan, mereka telah mengikuti nona kami. Lebih jauh lagi, kumpulan lumba-lumba telah berkembang menjadi lebih dari beberapa ratus. Lihat, ada lumba-lumba merah muda dan putih. Mereka terlalu imut dan cantik. Itu adalah lumba-lumba hidung botol merah muda sedangkan lumba-lumba putih adalah lumba-lumba punggung bungkuk Indo-Pasifik. Kedua spesies itu adalah lumba-lumba yang relatif langka. Lumba-lumba ini tahu tentang rasa terima kasih dan telah mengikuti nona kami. Apalagi mereka akan melompat keluar dari air dari waktu ke waktu untuk melihat nona kita dari kejauhan. Mereka benar-benar lucu. Di dek bawah, sekelompok 4-5 gadis berdiri memandangi lumba-lumba ini dengan gembira. Swoosh! Pada saat ini, lumba-lumba merah muda melompat keluar dari laut di samping kapal pesiar. Lumba-lumba 2 meter melompati ketinggian belasan meter ke arah gadis di tingkat kedua. Ding-ding. Nada dari sitar berhenti tiba-tiba saat gadis itu terkejut melihat lumba-lumba hidung botol berwarna merah muda. Itu telah melompat lebih dari selusin meter untuk datang ke sisi gadis itu. Gadis itu menjentikkan sitar dengan ringan dan bola air laut mengelilingi lumba-lumba dan menggantung di depannya. Weng-weng. Lumba-lumba hidung botol merah muda membuka mulutnya dan suara unik datang darinya. Hah, apa katamu? Anda membawa saya ke suatu tempat. Gadis itu menatap lumba-lumba hidung botol merah muda dengan terkejut saat dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepalanya. Weng-weng. Lumba-lumba berkomunikasi melalui gelombang suara. Namun, pada saat ini, tampaknya mampu mengungkapkan sesuatu. Itu sangat menakjubkan. Gadis itu juga tercengang. Seekor lumba-lumba melompat setinggi lebih dari selusin meter dan bahkan berbicara dengannya. Itu benar-benar aneh. Mengikutimu. Mendengar suara itu, gadis itu terkejut. Lumba-lumba menganggukkan kepalanya dengan cerah dan menggoyangkan sirip dadanya, menandakan keinginannya untuk mendarat. Gadis itu mengangguk, menjentikkan jarinya dengan ringan pada sitar dan mengirim lumba-lumba ke laut. Weng-weng. Beberapa lumba-lumba hidung botol merah muda dan lumba-lumba punggung bungkuk Indo-Pasifik di laut memandang ke arahnya sebelum berenang ke arah di sebelah kapal pesiar. Beberapa ratus lumba-lumba memimpin di depan. Ikuti kelompok lumba-lumba. Suara merdu gadis itu disampaikan ke dek bawah. Ya, Bu. Di dek bawah, para pelayan wanita segera merespons. Mereka mengemudikan kapal pesiar dan mengikuti di belakang kumpulan lumba-lumba. Bagaimana lumba-lumba ini begitu pintar?
Bagaimana saya memahami sedikit tentang gelombang suara yang mereka pancarkan? Lagi pula, apa tujuan mereka memintaku untuk mengikuti mereka? Gadis berbaju putih itu tercengang. Jika Wang Xian ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Tang Yingxuan dari Sekte Suara Surgawi. Namun, karena Sekte Suara Surgawi telah dimusnahkan, Tang Yingxuan telah kembali ke rumah dan menjaga jarak dari masalah dunia bawah. Bahkan ketika air terjun energi spiritual muncul di dunia bawah, dia tidak berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini. Saat dia merasa bosan dengan kehidupannya yang kering, dia membawa beberapa pelayan wanita bersamanya ke laut untuk bersantai. Beberapa hari yang lalu, dia menyelamatkan sekelompok lumba-lumba dari kawanan paus harimau. Setelah menyembuhkan mereka dari luka-luka mereka, kumpulan lumba-lumba ini telah mengikutinya. Terlebih lagi, yang benar-benar mengejutkannya adalah kumpulan lumba-lumba ini sangat cerdas. Bahkan, bisa dikatakan bahwa mereka agak kuat. Untuk bisa melompat sejauh belasan meter dalam satu lompatan. Itu tidak lebih lemah dari seniman bela diri level 4 atau 5. Lumba-lumba ini tahu tentang rasa terima kasih dan murni dan imut. Aku bisa menghabiskan waktu di laut bersama mereka. Tang Yingxuan menunjukkan senyum tipis, meletakkan kedua tangannya di sitar dan mulai bermain. Nada-nada musik yang merdu bisa terdengar sekali lagi. Weng weng. Pada saat ini, lumba-lumba di laut tampaknya merespons. Ini menghibur Tang Yingxuan. Namun, apa yang tidak dia sadari adalah ketika sekelompok lumba-lumba mengeluarkan suara mereka, air di sekitarnya berubah dan bergerak ke arah yang berlawanan dari sebelumnya. Lumba-lumba adalah makhluk paling cerdas di laut. Lumba-lumba di sekitar Istana Naga telah belajar tentang kultivasi setelah melalui sesi khotbah Dao. Faktanya, beberapa lumba-lumba unik dengan peluang besar untuk bertemu sudah menjadi agak kuat. Seluruh laut mulai berubah sedikit setelah Raja Naga mengajarkan Dao kepada makhluk laut. Pada saat ini, Tang Yingxuan tiba-tiba merasakan semburan energi spiritual. Dia mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke depan dan dipenuhi dengan kejutan. Di udara agak jauh, energi spiritual berwarna putih jatuh dari langit. Energi seputih salju jatuh di sebuah pulau. Seluruh pulau laut benar-benar diselimuti air terjun energi spiritual. Bahkan, di beberapa daerah, air yang diselimuti air terjun energi spiritual berjarak beberapa ribu meter dari pulau. Seluruh wilayah itu seperti wilayah abadi di laut atau pulau abadi dalam legenda. Ini adalah air terjun energi spiritual. Ada air terjun energi spiritual di sini. Rahang Tang Yingxuan sedikit turun saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Weng weng. Pada saat ini, dia bisa mendengar suara beberapa lumba-lumba. Beberapa lumba-lumba hidung botol merah muda telah berbalik dan menghadapnya. Aku akan menuju sekarang. Tang Yingxuan ragu-ragu selama beberapa detik sebelum meraih sitarnya, melompat dan menyelam ke arah laut. Weng weng. Seekor lumba-lumba memperlihatkan punggungnya dan niatnya jelas. Tang Yingxuan terkekeh, mendarat di atasnya dan berkata, "Terima kasih, manis." Weng weng. Suara gembira datang dari lumba-lumba di bawahnya. Beberapa ratus lumba-lumba membawa Tang Yingxuan menuju air terjun energi spiritual. Begitu mereka memasuki wilayah yang diselimuti air terjun energi spiritual, kumpulan lumba-lumba itu dalam ekstasi. Weng weng. Pada saat ini, Tang Yingxuan menyadari bahwa ada beberapa ratus lumba-lumba tambahan di sekitar wilayah ini. Beberapa lumba-lumba hidung botol merah muda dan lumba-lumba punggung bungkuk Indo-Pasifik tampaknya melihatnya sebagai pemimpin mereka saat mereka mengelilinginya. Weng weng. Kamu memintaku untuk menyelam bersamamu. Weng weng. Baiklah, bawa aku ke bawah. Meneguk. Dua lumba-lumba merah muda berenang ke sisi Tang Yingxuan. Tiba-tiba, mereka melepaskan gelembung dari mulut mereka yang mengelilingi kepala Tang Yingxuan. Aku baik-baik saja. Biarkan aku melakukannya sendiri. Tang Yingxuan terkekeh saat menyaksikannya. Bagaimanapun, dia telah berlatih seni kultivasi atribut air. Dia akan baik-baik saja bahkan jika dia menyelam ke laut selama beberapa hari. Melihat lumba-lumba lucu di sekitarnya, Tang Yingxuan merasa sangat ringan. Menghabiskan waktu dengan makhluk sederhana seperti mereka bisa membantunya melupakan kekhawatiran atau ketidaksenangan. Bab 676, Putri Lumba-Lumba, 2. Sebenarnya ada pegunungan di bawah laut, dan air terjun energi spiritual mengalir ke dalamnya. Banyak makhluk bawah air berkumpul di sekitar sini juga.
Tang Yingxuan datang ke dasar laut saat dia mengamati sekeliling dengan wajah terkejut. Ada semua jenis makhluk laut yang bergegas menuju air terjun energi spiritual. Makhluk laut, setelah pencerahan, mendekati air terjun energi spiritual karena naluri. Berdengung, lebih dari 400 lumba-lumba berenang dan berkumpul di sebuah gunung di laut. Lumba-lumba ini mengelilinginya di tengah. Yang mengejutkan Tang Yingxuan, lumba-lumba ini mulai berkultivasi. Tepat sekali, mengolah. Dia bisa merasakan lumba-lumba membimbing energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Yang paling mengejutkan, semua lumba-lumba berkumpul dan melepaskan gelombang ultrasonik yang mengandung jenis energi unik. Energi ini mengarahkan energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Seketika, sejumlah besar energi memasuki tubuh mereka. Tang Yingxuan tercengang saat dia dengan cepat melihat ke sisi lain. Dia melihat banyak makhluk laut berkultivasi, menyerap energi spiritual. Ini mengejutkan baginya. Apakah makhluk hidup di laut tahu apa-apa tentang seni budidaya? Merasakan energi spiritual beredar di sekelilingnya, Tang Yingxuan mengesampingkan rasa penasarannya dan duduk di samping lumba-lumba. Semua lumba-lumba dikemas bersama saat dia duduk di atas, seperti putri lumba-lumba. Dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Air terjun energi spiritual adalah pertemuan kesempatan pamungkas. Ding-ding. Tiba-tiba, sitar di sampingnya mengeluarkan suara yang jernih dan tajam. Dia membuka matanya, merasa tercengang. Dia merasakan gelombang ultrasonik beriak di atasnya, membentuk semacam kekuatan kontrol khusus. Suara juga memiliki kekuatan. Meskipun itu bukan bagian dari 9 atribut, suara bisa membunuh. Sekte suara surgawi hanya tahu sedikit tentang penggunaan suara. Sisanya tergantung pada atribut. Ambil Tang Yingxuan, misalnya. Dia memiliki atribut air, menggabungkan energi air dengan suara sebagai sarana pertempuran. Tapi kemampuan tempur yang sebenarnya masih berasal dari energi air. Suara hanya memainkan peran interferensi. Namun, suara yang dikeluarkan lumba-lumba dapat memengaruhi item fisik, meskipun kecil. Dia tampaknya memiliki pemahaman saat dia meletakkan tangannya di sitar, memainkan musik khusus yang menyatu dengan gelombang sonik lumba-lumba. Seketika, kecepatan Tang Yingxuan dan lumba-lumba menyerap energi spiritual meningkat tajam. Serangan energi spiritual membanjiri tubuh mereka. Tingkat kultivasi mereka ditingkatkan dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa waktu, dia merasakan aura ganas di sekelilingnya saat hiu ganas berenang ke arahnya. Sekelompok lumba-lumba panik sementara Tang Yingxuan tetap teguh. Dia menutup matanya dan meletakkan kedua tangannya di sitar, menyerang hiu yang datang dengan riak air. Menggeram, pot hiu tersebar ketakutan. Lumba-lumba mengeluarkan suara mendebarkan saat mereka menatap Tang Yingxuan sebelum mereka melanjutkan kultivasi mereka. Bum-bum. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, orang bisa mendengar pertempuran datang dari atas sementara aura menakutkan menyebar, menimbulkan ketakutan pada beberapa makhluk laut. Tang Yingxuan merasakan aura yang mendominasi dan memiliki sedikit perubahan pada ekspresinya. Untungnya aku menyuruh mereka pergi dulu. Kalau tidak, dia menghela nafas lega dan melanjutkan latihannya. Pada saat ini, beberapa ribu orang berkumpul di sekitar tengah air terjun energi spiritual. 50 pria parubaya dan tua dengan pakaian aneh berdiri di tengah pulau sementara energi spiritual berwarna putih menimpa mereka. Hiak-hik. Tepat di tengah adalah seorang penatua dengan ular berbisa abu-abu melingkar di lehernya. Ular itu menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah yang panjangnya setengah meter sementara lelaki tua itu menunjukkan senyum jahat saat dia menjulurkan lidahnya juga. Lidahnya juga sama panjangnya dengan ular berbisa dan tampak mengerikan. Orang tua itu kemudian menjilat lidah ular itu dengan lidahnya. Adegan itu terlihat sangat menyeramkan. Di sampingnya, lebih dari ratusan mayat tergeletak di lantai. Dia menjulur dan menatap air terjun energi spiritual, memutar lidahnya. Pertemuan kebetulan ini milik grup ular menyeramkan. Jangan berpikir kamu bisa menempatinya. Dasi, kamu memiliki kesempatan bertemu di Tiongkok sebelumnya. Sekarang, haha, kamu bahkan tidak berani menginjakkan kaki di sana. Seorang lelaki tua yang mengenakan topeng metalik merah, dengan mantel merah, berbicara dengan suara sarkastik. Ini bukan hanya pertemuan kebetulanmu. Hiak, Alian, kamu bisa pergi ke China dan mencicipinya sendiri. Kalian berdua hentikan. 3 kekuatan akan membagi tempat ini sama rata. Ada keberatan. Pada saat ini,
suara seorang wanita tajam datang dari seberang pria tua dengan topeng logam. Wanita ini mengenakan pakaian yang sangat terbuka, memperlihatkan kulit bayinya. Dia tampak sangat mempesona. Hal-hal yang menakutkan adalah kepalanya. Dia memiliki dua, salah satunya sangat jelek, dan yang lainnya sangat cantik. Kepala ganda Yan Mei, kamu perlu bertanya kepada Dasi apakah dia keberatan. Kata lelaki tua bertopeng merah itu. Saya ingin tempat di dasar laut. Siapa yang berani bertarung denganku karena itu akan mati. Dasi memutar tubuhnya seperti ular saat dia naik ke udara. Orang-orangku, ambil kesempatan ini dan mulai kultivasimu. Dia mengeluarkan suara yang tajam. Wow, begitu dia menyelesaikan kalimatnya, ular laut tiba-tiba melompat keluar dari laut. Masing-masing panjangnya sekitar 3 meter, dengan orang-orang bertelanjang dada duduk di atasnya. Ada jenis kelamin campuran, dan tubuh mereka dilukai oleh ular. Hampir 500 orang memenuhi seluruh wilayah. 500 penjaga istana ular menyeramkan mencoba mengambil alih wilayah laut. Bukankah itu akan sia-sia? Nyala api muncul dari kepala sesepuh bertopeng merah itu. Nyala api membentuk sosok manusia, menatap Dasi dengan sepasang mata yang menyala-nyala. Tidak semuanya. Hiyak, Anda juga bisa membuat orang-orang Anda berkultivasi dengan orang-orang saya di dalam air juga. Itu tidak masalah. Dia membasahi bibirnya. Dengan gerakan cepat, dia datang ke laut tepat di samping pulau. Dengan mata segitiga, dia menatap sesepuh bertopeng merah dan wanita berkepala dua. Saya menyambut Anda untuk bergabung dengan saya di sini. Hehe, kilatan api muncul di topeng alien saat dia menoleh ke wanita berkepala dua itu. Mari kita ambil bagian tengah sebagai garis pemisah, dan kita masing-masing akan menempati setengahnya. Bagus. Setelah 3 kekuatan yang mendominasi menyelesaikan negosiasi mereka duduk bersila dan segera memulai kultivasi mereka. Mereka tidak berkelahi. Tidak secepat itu. Kami baru saja membuat keributan besar. Seseorang akan segera datang. Bahkan jika tidak ada seorang pun, kita pasti bisa menarik makhluk kelas immortal itu di laut. Haha, aku harap mereka bertarung. Betapa indahnya memiliki mayat kelas immortal. Sekelompok orang tidak menyadari 2 pasang mata merah menatap mereka dari atas. Mata mereka dipenuhi darah dan tampak gila. Air terjun energi spiritual adalah pertemuan kesempatan pamungkas bagi para pembudidaya di dunia nyata. Demikian pula, itu adalah pertemuan kesempatan yang sangat baik untuk dunia Yu Cauldron juga. Namun, itu adalah malapetaka yang mengerikan bagi Tang Yingxuan dan makhluk laut di lautan. Bab 677, Kematian Dini Ras Laut. Suara mendesing. Pada saat ini, aura buas menyebar ke laut di bawah air terjun energi spiritual dan memperingatkan makhluk laut di sekitarnya yang sedang berkultivasi. Lebih dari 500 anggota grup ular menyeramkan menunggangi ular laut ke laut. Mata mereka terkunci pada makhluk laut padat penduduk di sekitarnya tetapi mereka tidak bergerak. Menguasai. Pada saat ini, kerumunan anggota grup ular menyeramkan menyapa dengan hormat saat Dasi masuk ke laut sambil menjentikkan lidahnya yang panjang. Meskipun berada di laut, suara mereka tidak terpengaruh. Hehe, ada begitu banyak makhluk laut di sekitar. Dia berkomentar dengan jelas. Mata ular racun abu-abu menyalakan lampu merah. Itu bergerak dan menyerang makhluk laut di sekitar untuk melahap mereka. Ketika dia membuka mulutnya yang tampaknya berukuran rata-rata secara mengejutkan bisa mencapai 2 hingga 3 meter. Mulutnya tampak seperti lubang tanpa dasar. Hehe, mereka telah menyerap beberapa energi spiritual. Bayiku akan mendapatkan makanan yang mewah. Dasi terkejut saat melihat makhluk laut yang padat di sekelilingnya. Ya Tuan, anggota grup ular menyeramkan membuat senyum menyeramkan dan menepuk tubuh ular laut di bawah mereka. Saat berikutnya, ular-ular ini menyerang makhluk laut di sekitarnya dan mulai melahap mereka. Mereka sangat cepat. Tidak ada satupun ular laut dari ratusan yang lebih lemah dari alam bawaan. Dan seniman bela diri yang berada di ular laut juga tidak lebih lemah dari alam bawaan. Desir-desir-desir. Ular laut menyerang berbagai makhluk laut dengan kecepatan yang hiruk-pikuk. Ini mengakibatkan semua makhluk di wilayah itu melarikan diri dalam ketakutan. Hah! Pada saat ini, Tang Yingxuan, yang sedang berkultivasi, terkejut. Dia segera membuka matanya dan melihat dengan kaget ke arah di depannya. Kotoran.
Melihat makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik, ekspresinya berubah drastis. Keluar dari sini. Cepat. Dia berdiri dan berteriak pada lumba-lumba di sekitarnya segera. Polong lumba-lumba juga mencium bau darah saat mereka menggoyangkan tubuh mereka dengan panik. Lari. Tang Yingxuan menggerakkan jari-jarinya melintasi sitar untuk membuat nada tergesa-gesa yang ditransmisikan ke lumba-lumba. Setiap lumba-lumba segera berbalik dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Grrr. Namun, dia tiba-tiba mendengar teriakan dan seekor ular laut muncul di hadapan mereka. Seorang pria parubaya telanjang sedang duduk di atas ular laut. Oh, ada seorang wanita cantik di sini juga. Hehe, siapa yang mengira seorang wanita cantik berkultivasi di sini? Petik 2. Kumpulan lumba-lumba ini tampaknya berada di bawah kendalimu. Haha, sudah lama sejak aku bertemu dengan seorang wanita cantik. Apalagi, itu adalah putri lumba-lumba. Berkilauan di mata pria paruh baya itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh cairan hitam di tepi mulut ular laut, menjilat jarinya dan berkata, "Hei, cantik. Kemarilah." Kotoran. Apa ini? Melihat pria parubaya menunggangi ular laut, Tang Yingxuan terperangah. Dia menggerakkan lengannya, meletakkan kedua tangannya di sitar dan mulai bermain. Panah air melesat ke arah pria parubaya itu secara instan. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pria parubaya itu menunjukkan kegembiraannya yang luar biasa. Menarik kedua tangannya ke belakang, benda seperti kulit ular menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dua taring beracun muncul di tangannya. Ular laut di bawahnya menyerang Tang Yingxuan dengan kecepatan yang menakutkan. Weng weng. Ark. Pada saat ini, lumba-lumba di sekitar Tang Yingxuan membuat suara menusuk terpadu yang bergema ke arah pria paruh baya dan ular laut sebagai serangan. Detik berikutnya, jeritan mengental darah datang dari pria parubaya. Ular laut itu juga menggigil dan tetap diam di tempatnya. Apa yang terjadi? Suara acuh tak acuh terdengar dan Tang Yingxuan bisa merasakan 7 hingga 8 keberadaan kuat yang menyerbu ke arahnya. Lari. Kita harus lari cepat. Tang Yingxuan tercengang. Dia berbalik, meletakkan tangannya di sitar, dan mulai bermain dan meluncurkan gelombang air ke 8 pria parubaya dan tua yang duduk di atas ular laut di belakang mereka. Ada seorang gadis cantik di atas lumba-lumba. Tangkap mereka. Haha. Ketika anggota grup ular menyeramkan melihat Tang Yingxuan, mereka menyerbu ke depan dengan cepat seolah-olah mereka adalah hiu yang mencium bau darah. Ular laut tingkat bawaan sangat cepat dan lumba-lumba tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Jiji. Detik berikutnya, 5 hingga 6 lumba-lumba di belakang diserang oleh ular laut. Tubuh mereka digigit dalam sekejap saat mereka jatuh ke dasar laut, vitalitas terlepas dari tubuh mereka. Petik 2 tanda seru petik 2. Ketika Tang Yingxuan melihat beberapa lumba-lumba dibunuh, dia marah. Panah air demi panah air diluncurkan ke arah mereka. Namun, serangan dari Tang Yingxuan, yang baru saja berada di alam bawaan, dengan mudah dihindari. Hai cantik, jangan lari lagi. Seorang pria parubaya menurunkan posisinya tiba-tiba saat dia berlari lurus ke arah Tang Yingxuan. Tang Yingxuan terkejut. Menggeser lengannya, dia menarik pedang panjang yang disimpan di dalam sitar Hao Zong dan menebas ke arah pria parubaya itu. Bam! Aku mengerti kamu, cantik. Pria parubaya itu menahan serangannya dengan dua taring racun besar yang luar biasa di tangannya dan menunjukkan senyum licik. Tang Yingxuan langsung merasakan sakit dari perutnya. Menurunkan kepalanya, dia melihat bahwa taring ular laut telah menancap padanya. Detik berikutnya, dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Jerit, jerit, jerit. Apa? Tiba-tiba, pria parubaya dengan senyum licik langsung merasa seolah-olah 10.000 jarum menembus telinganya saat tubuhnya menjadi kaku. Bam! Seekor lumba-lumba merah muda yang sebelumnya menyingkir sekarang menabrak perutnya dengan keras. Tang Yingxuan mengambil kesempatan untuk menusukkan pedang spiritual di tangannya ke tubuh pria paruh baya itu. Setelah menyelesaikan tindakannya, dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa saat dia membungkuk ke lumba-lumba di bawahnya. Weng weng. Lumba-lumba hidung botol merah muda itu menjerit nyaring. Seketika, beberapa lusin lumba-lumba berhenti dan menyerang 7 anggota dari grup ular menyeramkan dengan panik. Membunuh. Bunuh semua lumba-lumba ini. Seorang pria paruh baya menggeram marah. Desir-desir-desir. Tidak jauh dari sana, anggota lain dari grup ular menyeramkan bergegas segera setelah mengetahui keributan itu.
Makhluk laut di sini sepertinya mengerti seni budidaya. Jangan biarkan satu pun lolos. Mereka akan sangat bermanfaat bagi ular laut kita. Raungan memekakkan telinga terdengar di laut. Kerumunan anggota grup ular menyeramkan menjilat bibir mereka dan rasa haus darah terlihat jelas di wajah mereka. Lumba-lumba ini sangat cerdas. Mati sekarang. Seorang lelaki tua mengayunkan taring racun di tangannya dan dengan mudah membunuh dua lumba-lumba. Lari sekarang. Tang Yingxuan berjuang untuk mencengkeram sitarnya saat dia memainkan nada. Jerit, jerit, jerit. Ketika lumba-lumba hidung botol merah muda melihat sesama lumba-lumba dibunuh dengan mudah satu demi satu, ia berbalik, membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan pekikan yang menusuk tulang. Pergi, hidung merah muda kecil. Ketika Tang Yingxuan melihatnya berhenti, dia terperangah saat dia berjuang untuk berteriak. Lumba-lumba hidung botol merah muda itu berbalik dan menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Tang Yingxuan sebelum membuka mulutnya sedikit. Di sekitarnya, lebih dari 100 lumba-lumba lain telah berhenti. Saat berikutnya, mereka menyerang anggota grup ular menyeramkan seolah-olah mereka telah kehilangan akal sehat. Jerit, jerit, jerit. Jeritan menusuk telinga bergema saat darah merah segar mengalir keluar dari tubuh mereka. Darah segar langsung mewarnai air di sekitar mereka menjadi merah. Tang Yingxuan membungkuk di atas lumba-lumba dengan air mata darah mengalir keluar dari matanya. Bab 678, Bantuan. Tang Yingxuan marah saat dia menatap ke belakang. Ratusan lumba-lumba telah menghabiskan energi mereka ketika mereka melepaskan serangan sonik yang menakutkan. Tubuh mereka langsung roboh. Lumba-lumba baru saja memulai kultivasi mereka, dan mereka belum berpengalaman dalam menggunakan energi mereka. Meledak kekuatan yang mendominasi seperti ini adalah langkah bunuh diri. Sial, bagaimana lumba-lumba ini berubah menjadi iblis jahat seperti itu? Raungan marah datang dari belakang saat anggota grup ular menyeramkan menderita luka parah di bawah serangan lumba-lumba. Ular laut melayang tanpa bergerak di laut, karena otak mereka mati setelah dihantam gelombang sonik. Bunuh lumba-lumba itu dan tangkap gadis itu. Lihat rahasia apa yang dia sembunyikan. Seru seorang tetua saat dia segera mengejar. Melihat sekelompok orang di belakangnya, Tang Yingxuan memucat. Dia memaksa dirinya untuk duduk dan memetik akord. Gelombang laut membantu mendorong lumba-lumba. Berdengung. Di sampingnya ada lumba-lumba punggung bungkuk Indo-Pasifik dengan mata yang berkilauan. Mereka mendorong diri mereka sendiri saat mereka memancarkan riak berdengung. Lumba-lumba di sekitarnya menggunakan keterampilan yang baru saja mereka kembangkan dan menggandakan kecepatan mereka. Sakit. Lumba-lumba yang menakjubkan. Tapi itu angan-angan, mencoba melarikan diri. 4 anggota grup ular menyeramkan duduk di atas ular laut 1000 meter di belakang dan memancarkan aura sedingin es seperti ular berbisa, mengejar dari belakang. Tang Yingxuan memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya. Saat dia memetik sitarnya, energi spiritual di tubuhnya dengan cepat menipis. Racun di dadanya mengambil alih tubuhnya dengan mati rasa. Tiba-tiba, dia merasakan panas memeluknya, dan penglihatannya kabur. Dia tidak bisa lagi menahan dirinya saat dia pingsan di atas lumba-lumba. Sitarnya jatuh, tenggelam perlahan ke dasar laut. Tidak kusangka sekelompok makhluk laut mencoba melarikan diri dari pengejaran kita. Seorang anggota grup ular menyeramkan bergegas begitu dia melihat kumpulan lumba-lumba dan mencibir. Mencoba melarikan diri, iya. 4 anggota grup ular menyeramkan duduk di atas ular laut sambil mengibaskan ekornya. Aliran arus air berkumpul, dan mereka dipercepat 3 hingga 4 kali. Hiak-hiak, lumba-lumba ini luar biasa. Kecerdasan mereka sangat tinggi sehingga mereka belajar bagaimana berkultivasi sendiri. Petik 2. 4 anggota grup ular menyeramkan segera muncul di hadapan lumba-lumba. Saat mereka menunggangi ular laut, mereka menyapu tatapan dingin mereka ke arah mereka. Sekelompok hewan, beraninya kau membunuh 2 anggota kami. Pergi ke neraka. Seorang lelaki tua dari grup ular menyeramkan melompat turun dari ular laut dan mengangkat taring racun di tangannya. Pusaran mengerikan terbentuk, meledakkan semua kekuatan dan realemnya. Sekelompok lumba-lumba menunjukkan tampilan yang menakutkan saat mereka menjerit putus asa. Mati. Pusaran di tangan tetua itu tumbuh hingga ukuran selusin meter sebelum dia melemparkannya jauh ke depan. Pak, semua makhluk dengan kebijaksanaan adalah warga Istana Naga. Siapapun yang membunuh mereka akan mati. Petik 2. Tiba-tiba, telapak tangan Master yang sangat besar turun,
menghapus pusaran selusin meter. Perdana Menteri Turtle mengepalkan tinjunya, dan ahli dan realem itu hancur menjadi debu. Apa? Tiga anggota grup ular menyeramkan yang tersisa mengubah ekspresi mereka secara drastis saat bayangan besar muncul di depan mereka. Ketiganya dengan cepat berbalik hanya untuk melihat wajah yang membuat mereka ketakutan. Di belakang mereka, monster mengerikan setinggi 80 meter mengelilingi mereka dari atas. Monster itu mengeluarkan energi abu-abu yang sepertinya mengandung kekuatan tak tertandingi di sekitarnya. Di atas monster itu berdiri beberapa orang. Di antaranya adalah seorang lelaki tua eksentrik dengan cangkang kura-kura di punggungnya. Mereka bertiga mengalami trans dengan pikiran mereka menjadi gila. Monster menakutkan setinggi 80 meter dan manusia kura-kura dengan cangkang. Ini, ledakan. Namun, pada saat ini, Perdana Menteri Turtle mengayunkan tangannya lagi, dan telapak tangan Master yang sangat besar menghantam ketiganya. Trio grup ular menyeramkan segera dibunuh karena mereka tidak memiliki cara untuk melawannya. Berdengung, berdengung. Ketika kumpulan lumba-lumba melihat Wang Xian dan gengnya, mereka merasakan aura mereka dan memancarkan gelombang suara. Mereka semua mengembangkan kecerdasan, dan mengandung energi spiritual di dalam tubuh mereka. Wang Xian melihat ke bawah dengan pancaran sinar di matanya. Raja Naga, lumba-lumba ini sudah mengembangkan kecerdasannya, dan terus mengembangkan diri mereka sendiri. Perdana Menteri Turtle, di samping, berkata sambil menatap kumpulan lumba-lumba. Berdengung. Beberapa lumba-lumba hidung botol merah muda menjerit lagi, dan sekelompok lumba-lumba berenang mendekat. Lumba-lumba, yang membawa Tang Yingxuan, juga berenang menuju Wang Xian. Raja Naga, selamatkan dia. Selamatkan dia. Suara lemah ditransmisikan ke Wang Xian. Lumba-lumba yang lucu. Xiao Yu memperhatikan lumba-lumba dengan minat di wajahnya. Hei saudara, ada seseorang di atasnya. Wang Xian mengangguk dan melambaikan tangannya. Gadis yang berada di punggung lumba-lumba perlahan melayang ke arahnya. Setelah Wang Xian membawa Xiao Yu, Lan Qingyue, dan yang lainnya kembali ke Istana Naga, dia memerintahkan semua anggota Istana Naga untuk bergegas ke sini. Siapa tahu mereka akan bertemu dengan seseorang yang sedang berburu sekelompok lumba-lumba dalam perjalanan mereka. Itu perempuan. Lan Qingyue dan gadis-gadis itu memandang dengan tatapan bingung. Sakit. Ketika Wang Xian melihat wajahnya, dia tercengang saat dia mengungkapkan ekspresi bingung. Tang Yingxuan. Ternyata itu Tang Yingxuan. Apa? Xiao Xian, Anda tahu dia? Melihat ekspresi terkejutnya, Lan Qingyue menanyakan ini dengan rasa ingin tahu. Ya, saya bersedia. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengayunkan lengannya untuk menahan tubuhnya. Dia cantik. Penatua Fang tercengang saat dia melirik Wang Xian. Gadis-gadis lainnya, termasuk Lan Qingyue, juga menatapnya dengan tatapan sugestif. Ahem, kita baru bertemu beberapa kali. Ekspresi Wang Xian tetap tidak berubah saat dia meletakkan tangannya di atasnya. Orang suci dari Sekte Suara Surgawi tidak bertemu denganmu hanya beberapa kali. Aku ingat kamu memberinya sitar juga. Petik 2. Lan Qingyue menatap Tang Yingxuan dengan mata berkilauan, dan tidak ada yang yakin bagaimana Lan Qingyue mendapatkan beritanya. Dia punya beberapa ular dan racun erotis dalam dirinya. Sun Lingxiu berkomentar dengan jelas setelah beberapa cahaya dari Sun Lingxiu menimpa Tang Yingxuan. Jika kita tidak ada di sini, Xiao Xian mungkin akan menyumbangkan tubuhnya sebagai penangkal kecantikan ini. Kata Ajaya sambil tersenyum tipis. Apa yang mereka bicarakan? Wang Xian menanamkan energi naga ke dalam tubuhnya, membersihkan semua racun di tubuhnya dengan cepat. Batuk. Tang Yingxuan membuka matanya dan tidak merasakan ada yang salah dengan tubuhnya. Bahkan energi spiritualnya dipulihkan. Dia sedikit terkejut sebelum dia menoleh. Untuk sesaat, Tang Yingxuan tercengang saat dia menatap Wang Xian dengan terkejut. Dia sadar kembali dan bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Yingxuan, Wang Xian merasakan beberapa tatapan tajam menatapnya dari sekeliling. Batuk. Wang Xian berdeham dan memaksakan senyum di wajahnya. Ya, ini aku. Kebetulan sekali. Aku tidak pernah berharap bertemu denganmu di sini. Sakit. Tang Yingxuan melihat sekeliling dengan ragu dan memperhatikan Xiao Yu, Yingxuan, Sun Lingxiu, Ajaya, dan Elder Fang. Ketika dia melihat lebih jauh, dia membeku. Seorang lelaki tua membawa cangkang kura-kura,
dan monyet iblis setinggi 2 meter memancarkan aura menakutkan. Bahkan ada gadis klam dengan clamshell besar, udang besar yang bisa berdiri, dan bertonton makhluk laut yang tampak aneh dan menakutkan. Bab 679, Kekuatan Istana Naga. Ini. Tang Yingxuan segera melihat ke bawah kakinya. Makhluk mengerikan yang berukuran lebih dari 70 meter itu tampaknya berenang perlahan di depan. Namun, itu mencakup beberapa ribu meter setiap detik. Di belakang monster ini, ada sekelompok makhluk menakutkan. Dari sudut pandangnya, yang terlemah adalah kelompok naga yang dia kenal sedikit lebih baik. Mereka adalah anggota Istana Nagaku. Wang Xian menoleh ke Tang Yingxuan dan berkomentar dengan jelas, tanpa niat untuk menyembunyikannya sama sekali. 9 dunia kuali akan turun ke dunia nyata. Ketika waktunya tepat, dia juga akan mengungkapkan Istana Naga kepada publik dengan mengumumkan keberadaan mereka. Istana Naga. Tang Yingxuan sedikit tersesat saat dia melihat sekelilingnya dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia bisa mendengar pekikan lumba-lumba. Dia berbalik, membelai lumba-lumba yang telah membawanya dan bertanya dengan suara lembut, apakah kalian baik-baik saja? Seekor lumba-lumba hidung botol merah muda menggosok wajahnya ke Tang Yingxuan, menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan 2 pekikan. Kamu mengatakan mereka membunuh lebih dari 100 temanmu. Ketika Wang Xian mendengar lumba-lumba hidung botol merah muda, wajahnya menjadi gelap ketika dia menanyakan hal ini kepada lumba-lumba. Lumba-lumba hidung botol merah muda menganggukkan kepalanya dan berkata, Raja Naga, orang-orang itu sangat kejam. Mereka tidak hanya membunuh rekan kita, tetapi mereka juga membantai semua ras laut di sekitar mereka. Aku akan membalas dendam untukmu. Sebuah cahaya berkedip di mata Wang Xian saat kekejaman melintas di matanya. Kamu bisa mengerti mereka. Tang Yingxuan tercengang saat dia berdiri di samping dan melihat Wang Xian berbicara dengan lumba-lumba hidung botol merah muda. Bisa dibilang mereka adalah warga negaraku. Wang Xian melihat ke arah lumba-lumba dan tersenyum. Lumba-lumba hidung botol merah muda menusuk Tang Yingxuan dengan hidungnya saat mencoba berbicara dengannya. Dalam istilah yang lebih ketat, lumba-lumba ini adalah kumpulan pertama makhluk cerdas di wilayah Istana Naga kita. Terlebih lagi, dari gelombang suara yang dipancarkannya sebelumnya, mereka tampaknya telah memasuki jalur kultivasi yang agak unik. Perdana Menteri Penyu sedang mengamati kumpulan lumba-lumba sambil merenungkan tentang mereka. Jika ada spesies yang cerdas, kami akan memberikan pengetahuan kepada mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa melewati gerbang naga pada akhirnya, kita masih harus membimbing dan membatasi mereka sampai batas tertentu. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Turtle menganggukkan kepalanya. Karena Istana Naga akan membangun dinastinya di dalam laut, secara alami akan ada warganya. Makhluk laut biasa tidak akan dianggap sebagai warganya. Hanya ketika ras laut memiliki kecerdasan mereka akan dianggap sebagai warga negara. Untuk ras laut yang tidak memiliki kecerdasan, kematian mereka tidak akan signifikan. Namun, untuk ras laut yang memiliki kecerdasan, Istana Naga harus turun tangan jika mereka dibantai secara merajalela. Dalam rencana yang dimiliki Wang Xian dan Perdana Menteri Turtle, Istana Naga hanya akan peduli dengan dominasi lautan di masa depan. Makhluk laut tidak akan melangkah ke darat dan akan dilarang menyerang manusia. Ini akan menghasilkan peradaban laut yang terisolasi. Sama seperti ras laut yang berkembang pesat, air terjun energi spiritual akan menjadi pertemuan terbesar bagi mereka. Namun, ras laut sedang dibantai secara merajalela oleh manusia saat ini. Istana Naga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Istana Naga tidak hanya ingin terlibat, tetapi mereka juga ingin membalas dendam atas ras laut yang telah dibantai. Wang Xian melihat ke depan dan bertanya kepada Tang Yingxuan, apakah ada banyak seniman bela diri di bawah air terjun energi spiritual? Saya tidak tahu. Ketika kami berkultivasi di bawah permukaan laut, sekelompok seniman bela diri asing terjun langsung ke air dan mulai membantai makhluk laut di sekitar mereka. Tang Yingxuan menggelengkan kepalanya dan kesedihan memenuhi matanya. Kematian lebih dari 100 lumba-lumba benar-benar membuat hatinya hancur. Dari sudut pandangnya, lumba-lumba ini bahkan lebih setia daripada manusia. Kalau begitu, ayo langsung ke sana. Wang Xian tidak mempertanyakannya lebih jauh. Dia berdiri tegak sambil menatap dingin ke arah jam 12. Sambil berdiri di atas kun, matanya berkedip. Dalam waktu kurang dari 2 menit,
aroma darah yang menyengat menyerang lubang hidungnya. Banyak ras laut yang mati. Setidaknya 1 miliar dari mereka. Meskipun ras laut ini tidak memiliki kecerdasan, mereka agak berbakat mengingat mereka telah tiba di bawah air terjun energi spiritual terlebih dahulu. Wajah Perdana Menteri Turtle menjadi gelap setelah mencium bau darah dari air. Sepertinya mereka cukup kuat. Wang Xian menyipitkan matanya. Cahaya biru dan merah menyala di matanya saat dia mengamati jam 12 dengan waspada. Bola energi muncul dalam penglihatannya. Di antara mereka, Wang Xian melihat keberadaan dengan gambar yang menyerupai lautan luas di dalam tubuhnya. Sosok itu duduk dan menyerap energi spiritual yang jatuh ke laut dengan kecepatan tinggi. Kekal, ada keberadaan alam abadi di depan. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak gunung. Ini bukan hanya satu. Ada total 3 dari mereka. Raja Naga, tidak peduli berapa banyak dewa yang mereka miliki, kita harus membalas dendam atas 100 warga kita yang terbunuh. Perdana Menteri Turtle berkomentar dengan dingin. Tentu saja, rasa niat membunuh yang samar terpancar dari tubuh Wang Xian. Roving Heavens dan Roving Sword melangkah maju dan berhenti di belakang Wang Xian. Pada kun besar, Wang Xian dan 3 anggota Istana Naga kelas immortal lainnya berdiri di paling depan. Di belakang mereka ada sekelompok anggota Istana Naga yang kuat. Kelompok 1000 anggota Istana Naga mulai menunjukkan dominasi mereka. Kekuatan Istana Naga sekarang samar-samar terlihat. Aura menakutkan menyelimuti ke depan. Di bawah air terjun energi spiritual, ular laut yang tak terhitung jumlahnya dan seorang pria paruh baya duduk di puncak gunung bawah laut. Pendiri grup ular menyeramkan duduk di puncak gunung tengah dan memiliki ular berbisa keabu-abuan melilit lehernya. Ular beracun itu menyandarkan kepalanya di kepala lelaki tua itu sambil menyerap energi spiritual yang jatuh dari langit. Weng, aura yang mengerikan. Pada saat ini, Dasi membuka matanya dengan tiba-tiba. Cahaya merah darah melintas di matanya saat dia melihat ke depan. Aura yang menakutkan. Bagaimana situasinya? Mungkinkah ada keberadaan alam abadi lainnya menuju ke sini? Petik 2. Di sekelilingnya, kerumunan anggota grup ular menyeramkan membuka mata mereka seketika saat mereka melihat ke depan dengan kaget. Ledakan. Saat mereka membuka mata, mereka segera berdiri. Bahkan Dasi berdiri saat dia menatap tajam pada makhluk raksasa yang mendekatinya. Tatapannya jatuh pada sekelompok sosok makhluk raksasa itu dan langsung tercengang. Namun, saat berikutnya, dia menjentikkan lidahnya secara bertahap dan menjilat bibirnya. Matanya dipenuhi dengan haus darah. Lebih dari 70 meter. Itu pasti makhluk hidup terbesar di bumi. Mereka adalah orangnya. Tang Yingxuan, yang berdiri di samping, marah saat melihat anggota grup ular menyeramkan. Polong lumba-lumba juga memekik marah. Yakinlah, tak satu pun dari mereka yang lolos hari ini. Raja Naga, serahkan ini pada divisi iblisku. Roving Heavens menepuk telinganya dan tongkat emas muncul di tangannya. Dia mengangkat tongkat emas dengan keinginan kuat untuk bertempur saat dia berkomentar. Baik, Wang Xian mengangguk. Dia berbalik untuk menghadapi Roving Sword dan Perdana Menteri Turtle. Jangan biarkan mereka lolos. Yakinlah, Raja Naga, setelah membunuh begitu banyak warga kami tidak akan pernah membiarkan mereka melarikan diri dari tempat ini. Hari ini, kita akan memiliki darah seorang immortal untuk upacara peringatan warga kita yang meninggal di Istana Naga. Darah seorang immortal untuk upacara peringatan. Bab 680, 0681 Pembunuh Abadi dan Pembunuh Dewa Pembaruan Pertama. Penerjemah, 549.690.339. Mengaum. Di laut, kun sepanjang 70-80 meter itu mengapung dengan tenang di laut. Matanya yang lebarnya 5-6 meter menatap tempat di depannya, memancarkan cahaya yang ganas. Di kun, Ao Kitian berdiri di depan, diikuti oleh 800 monyet iblis. Tanda seru. Kelompok monyet iblis ini hanya memiliki kekuatan alam bayi. Mereka memegang tongkat senjata roh level 12 di tangan mereka. Di belakang mereka, sekelompok monyet iblis menatap ke depan dengan mata merah darah. Ao Kitian perlahan mengangkat batang logam di tangannya dan meraung keras. Mengaum, bunuh. Raungan rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar. Darah mendidih, dan ki iblis melonjak ke langit. Monyet iblis di belakangnya menyerang sekelompok ular yin di depan mereka dengan kecepatan yang mengerikan.
Aokitian memikul tongkat logam di bahunya, tapi dia tidak bergerak. Tatapannya tertuju pada pemimpin kelompok ular Yin, ular besar, di tengah. Eksistensi tingkat abadi. Siapa itu? Big Snake menjilat lidahnya dan mata segitiganya menunjukkan ekspresi dingin. Sebenarnya ada eksistensi tingkat abadi. Dari mana datangnya kekuatan ini? Dia menatap monyet iblis yang menyerang mereka secara langsung, dan pandangannya menyapu lumba-lumba di Kun. Berkelahi denganku, ular besar, binatang buas. Jejak rasa dingin melintas di mata ular itu. Itu menatap Aokitian dan menggeram dengan suara rendah. Raung, aku Aokitian. Ketika monyet iblis mendengar suara ular itu, tubuhnya perlahan mulai berubah. Lapisan sisik menutupi seluruh tubuhnya, dan taringnya terlihat. Aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Monyet iblis meraung dan bergerak, langsung menyerang ke arah ular. Mengaum. Dalam sekejap, sosok monyet iblis itu bertambah menjadi 7 hingga 8 meter, dan gada di tangannya menghantam ular besar itu. Binatang buas. Ular besar itu melambaikan tangannya, dan ular berbisa abu-abu di lehernya berubah menjadi ukuran belasan meter, dan mulutnya yang besar langsung menggigit monyet iblis. Mengaum. Gada Aokitian langsung menghantam ular abu-abu besar itu. Ular abu-abu memutar tubuhnya dan melingkari gada, merangkak menuju Aokitian di sepanjang jalan. Ekspresi Aokitian tidak berubah. Saat mulut besar ular abu-abu itu menggigit kepalanya. Mengaum. Aokitian tiba-tiba meledak. Ki iblis di tubuhnya tiba-tiba memadat menjadi naga iblis hitam, dan aura naga yang menakutkan langsung menutupinya. Tubuh ular abu-abu itu bergetar. Kekuatan naga. Aokitian, yang telah sepenuhnya melepaskan garis keturunan naganya, dapat sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan naga dewanya. Dalam hal kekuatan tempur, di antara mereka yang memiliki level yang sama, mungkin hanya Aojian, yang mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan, yang bisa bertarung dengannya. Bang! Tangan besar Aokitian meraih ular abu-abu raksasa itu dan melemparkannya dengan kejam ke dasar laut. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan gelombang besar naik dari dasar laut. Ah! Hati-hati. Pada saat ini, Xiao Yu, Tang Yingxuan, dan yang lainnya, yang menonton dari Kun, melihat ular besar itu tiba-tiba muncul di atas kepala Aokitian. Taring beracun yang mengerikan menyerang kepalanya, dan mereka memperingatkannya dengan keras. HMPH. Telinga Aokitian berkedut, dan dengan teriakan dingin, ekor yang panjangnya lebih dari 10 meter menyapu ular besar itu. Ledakan. Tabrakan dahsyat itu seketika menyebabkan air laut dalam radius beberapa kilometer melonjak ke segala arah. Apa? Pertempuran yang mengerikan. Mata Tang Yingxuan melebar, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Pertempuran di depan matanya terlalu menakutkan. Setiap gerakan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan seluruh laut melonjak dengan liar setelah pertempuran mereka. Ah! Di daerah sekitarnya, monyet iblis yang memancarkan ki iblis yang mengerikan seperti monyet iblis di dunia yang kacau, mencabik-cabik anggota kelompok ular Yin. Monyet iblis dianggap relatif lemah di antara beberapa ras di Istana Naga. Kekuatan mereka, yang berada di level terendah dari alam Xiantian, benar-benar dilepaskan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh keberadaan pada level yang sama. Dengan ukuran tubuh 3 hingga 4 meter, pertahanan yang menakutkan, dan kekuatan yang kuat, mereka langsung mencabik-cabik anggota kelompok ular Yin berkeping-keping. Canonbal pemadam air, kalian pantas mati. Melihat kematian bawahannya, mata ular besar itu menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, peluru meriam air sepanjang 100 meter langsung menyerang monyet iblis di sekitarnya. Lawanmu adalah aku. Hari ini, saya akan menggunakan darah Anda untuk membayar upeti kepada suku air yang telah Anda bunuh. Aokitian melambaikan tangannya, dan iblis ki sepanjang 100 meter langsung membubarkan bola meriam air. Kemudian, dia melambaikan tongkat di tangannya lagi. Binatang sialan. Ular itu menatap Aokitian dengan ekspresi malu. Air laut dalam jarak beberapa kilometer darinya melonjak hebat, dan ular sanca laut yang terkondensasi dari energi air berkumpul di sekelilingnya. Setiap piton laut berukuran beberapa ribu meter, dan mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan. Mengaum. Aokitian berdiri di dasar laut. Naga iblis yang terbentuk dari energi iblis bangkit dari tubuhnya, dan menatap dingin ke arah ular raksasa di atas kepalanya. Membunuh. Si piton yang berukuran beberapa ribu meter menyerang Aokitian,
dan naga iblis di atas kepala Aokitian bertemu langsung. Blue Sea Python bertabrakan dengan Black Demonic Dragon. Ledakan, tabrakan energi yang mengerikan seketika menyebabkan puncak gunung di dasar laut jatuh ke satu sisi. Saat ini, di pulau di samping, pulau itu memiliki keliling sekitar 5 km. Di pulau itu, dua kekuatan tingkat atas yang kuat sedang duduk bersila dan berkultivasi. Pria tua bertopeng logam merah dan wanita berkepala dua itu langsung berdiri ketika energi mengerikan datang dari bawah. Ada dewa abadi yang bertarung. Itu ular besar. Pria itu bertarung dengan dewa abadi lainnya. Hehe, itu mungkin makhluk yang kuat dari dasar laut. Ular besar itu benar-benar sial. Akan menarik jika mati. Kedua orang itu mengeluarkan senyum sombong. Tubuh mereka perlahan melayang di udara dan melihat ke bawah. Ledakan. Namun, pada saat ini, seluruh pulau tiba-tiba terbelah dan tenggelam ke dasar laut. Sialan kau, membuang-buang waktu kami. Wanita berkepala dua, Yan Mei, mengeluarkan suara yang tumpang tindih dan menyeramkan. Dengan lambaian tangannya, area di mana pulau itu terbelah benar-benar tumpang tindih di bawah kekuatan besar. Jangkauan pertempuran antara dua dewa abadi terlalu besar. Kalian semua, minggir. Pria tua bertopeng merah berkata dengan suara berat kepada bawahannya. Ledakan. Pada saat ini, seekor ular besar dengan energi biru di sekujur tubuhnya keluar dari laut. Pada saat yang sama, Aokitian yang berukuran 7 hingga 8 meter juga keluar dari air. Kalian berdua, datang dan bantu aku membunuh binatang ini. Ular besar itu menatap lelaki tua berkepala dua Yan Mei dan bertopeng merah itu dan menggeram dengan suara rendah. Hehe, kenapa kita bertengkar? Apa hubungannya dengan kita? Mereka berdua menyeringai dan melayang di udara, saling memandang dengan mengejek. Hehe, mereka berkelahi, mereka berkelahi. Jangan khawatir, selama kita bisa mendapatkan satu atau dua mayat tingkat dewa yang abadi, kita akan beruntung. Jika kita berdua terluka, itu akan lebih baik. Hehe, kemunculan Yuding, mayat dewa yang abadi, adalah kabar baik bagi kita. Di udara, dua pasang mata merah darah menatap ke bawah. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan, kegembiraan, dan haus darah. Bab 681, 0682 membunuh dewa dan membantai dewa pembaruan kedua. Penerjemah, 549.690.339. Raja Naga, kekuatan ular ini seharusnya mendekati kekuatan abadi tingkat menengah. Aokitian sendiri tidak bisa menjatuhkannya. Di lautan, Perdana Menteri Gui menyaksikan Aokitian dan pertempuran ular itu dan berkata dengan binar di matanya. Tanda seru, Raja Naga, aku akan pergi. Dengan Aokitian dan aku bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Ao Jian, yang berdiri di samping, memohon pada Wang Xian. Pergi. Wang Xian mengangguk perlahan dan melihat ke atas pulau. Kuharap kedua makhluk abadi itu tidak bergerak. Jika tidak, sedikit rasa dingin melintas di matanya. Suara mendesing. Saat ini, Ao Jian yang berdiri di samping mulai bergerak. Dia menikam pedang panjang di tangannya ke ular besar yang jaraknya beberapa ribu meter. Pedang logam menakutkan yang panjangnya 1000 meter sepertinya menembus kehampaan saat menyerang dalam sekejap. Ular yang bertarung dengan Aokitian melihat cahaya logam yang menakutkan dan ekspresinya sedikit berubah. Ia mengayunkan lengannya dan air laut di bawah langsung memadat menjadi perisai air pertahanan. Namun, saat lengah, cahaya pedang yang menakutkan masih membuatnya memuntahkan darah. Keberadaan tingkat dewa abadi lainnya. Ular itu memuntahkan seteguk darah dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan. Sosok Ao Jiandi muncul di sisi Aokitian, dan tidak ada ekspresi di wajahnya. Dua dewa abadi, dari faksi mana kamu berasal? Air laut di belakang ular itu naik hingga ketinggian 100 meter, dan ular itu berdiri tak bergerak di belakangnya. Itu siap untuk menyerang dan bertahan kapan saja, dan memandang Ao Jian dan Aokitian dengan wajah muram. Kekuatan yang akan merenggut nyawamu. Ao Jian berkata dengan dingin. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan ribuan pedang panjang diam-diam menyerangnya dari belakang ular itu. Wajah ular itu berubah drastis. Monyet iblis telah membuatnya merasa sedikit bermasalah, dan sekarang ada dewa abadi yang tidak lebih lemah dari monyet iblis. Sejak kapan ada begitu banyak dewa abadi?
Jumlah dewa abadi di seluruh anak benua kurang dari 2 tangan. Kami tidak memiliki permusuhan. Jika Anda ingin berkultivasi di dasar laut, saya, ular, akan membiarkan Anda memilikinya. Snake melambaikan tangannya, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh air laut biru tua, yang tebalnya setidaknya 100 meter. Kamu membunuh lebih dari 100 lumba-lumbaku. Hari ini, saya akan mengambil darah dewa abadi Anda sebagai pengorbanan. Pedang logam emas muncul di belakang Ao Jian. Pedang padat menutupi area seluas 1000 meter. Apa? Membunuh lebih dari 100 lumba-lumbamu. Mendengar kata-katanya, ular itu melebarkan matanya dan menggeram dengan ekspresi malu. Lebih dari 100 lumba-lumba. Itu hanya lebih dari 100 lumba-lumba F** King. Anda menginginkan kehidupan dewa yang abadi. Meskipun ular itu telah hidup selama lebih dari 200 tahun, ini adalah pertama kalinya ia mendengar hal yang menggelikan itu. Mereka ingin melawan dewa abadi demi lebih dari 100 lumba-lumba. Penatua bertopeng merah dan wanita berkepala 2 Yan Mei yang menonton pertunjukan itu juga sedikit terpana. Itu benar, bunuh orang-orang kita dan mati. Mengaum. 10.000 pedang diluncurkan. Ao Qitian meraung. Dengan aura kekerasan, dia mengangkat batang logam di tangannya dan menghancurkannya dengan kisetan. Ekspresi ular itu berubah drastis. Dengan lambaian tangannya, dia memasang pertahanan 1000 meter. Sekelompok orang gila, aku tidak mempermainkanmu lagi. Ekspresi ular itu berubah drastis. Itu bergerak dan hendak melarikan diri ke kejauhan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ao Qitian meraung dan menggerakkan tubuhnya, meninggalkan jejak gelombang yang mengerikan. Dia berdiri di depan ular itu dan menatapnya dengan mata merah darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah pedang panjang diam-diam menusuk ke arah dada ular itu. Puh! Ah! Sial! Ekspresi ular itu berubah drastis. Dia menundukkan kepalanya dan melihat lubang di dadanya yang telah ditembus tanpa peringatan. Ekspresinya sangat suram. Daging di tubuhnya menggeliat, dan lukanya cepat sembuh. Ular itu tidak bisa kabur. Jika kita tidak bertindak, ular itu bisa mati. Wanita berkepala 2 Yan Mei dan pria tua bertopeng merah saling memandang, dan mata mereka berkedip. Ular, berikan aku 9 kantong empedu ular roh yang kamu pelihara, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kedua kepala wanita berkepala 2 Yan Mei saling memandang, dan senyum licik muncul di wajahnya. Saya ingin semua wilayah kelompok ular Yin Anda. Pria tua bertopeng merah itu juga berkata sambil tersenyum. Oke, ekspresi ular besar itu berubah drastis. Itu menggertakkan giginya dan mengangguk berat. Haha, oke. Kalian berdua, demi kami, mari kita lupakan masalah ini. Pria tua bertopeng merah itu mengungkapkan senyuman. Auranya bergetar dan aura yang luar biasa langsung meletus. Di langit, awan berubah menjadi merah menyala dan mengandung api yang mengerikan. Kami telah menyelamatkan nyawa ular raksasa itu. Jadi, jika 100 atau lebih lumba-lumba milikmu mati, biarlah. Wajah wanita berkepala 2 Yan Mei mulai kabur. Pulau yang hampir runtuh di bawah mereka mulai melayang. Pulau yang ukurannya beberapa kilometer dikendalikan olehnya. Pembangkit tenaga tingkat abadi benar-benar mampu menghancurkan dunia. Seperti yang diharapkan, dia masih bergerak. Di lautan, Wang Xian, yang berdiri di atas Kun, mendengar 2 dewa asing lainnya bergerak. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Raja Naga, biarkan aku melatih tubuhku. Perdana Menteri Gui tersenyum dan mengulurkan tangan untuk melepaskan cangkang kura-kura dari punggungnya. Cangkang kura-kura itu berkedip-kedip dengan cahaya kekuningan. Kalau begitu, kalian bertiga tinggal. Mata Wang Xian terasa dingin saat dia menggerakkan tubuhnya. Mengaum. Raungan naga datang dari mulut Wang Xian. Raungan naga memancarkan keagungan yang menakutkan. Cangkang kura-kura di tangan Perdana Menteri Gui memancarkan cahaya saat dia menyerang wanita berkepala 2 itu secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdiri di langit, sesepuh bertopeng merah dan wanita berkepala 2 Yan Mei, yang memancarkan aura menakutkan, melepaskan aura mereka. Mereka menatap mengancam pada Ao Jian dan Ao Qitian. Namun, kekuatan yang membuat mereka takut datang dan ekspresi mereka sedikit berubah. Ada juga yang abadi. 2 dari mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Orang gila,
Kamu hanya membunuh lebih dari 100 lumba-lumbamu dan kamu benar-benar mengirimkan 4 makhluk abadi. Kekuatan macam apa kamu? Wanita berkepala 2 Yan Mei mengeluarkan raungan tajam dan mengeluarkan suara tajam. Istana Naga. Wang Xian bergegas keluar dari air dan membuka mulutnya. Pedang air biru tua terbang ke arah sesepuh bertopeng merah. Berdengung. Pada saat yang sama, cangkang kura-kura Perdana Menteri Gui memancarkan cahaya kuning tanah yang kuat. Pulau yang tertahan di udara dalam radius 5 km itu langsung runtuh. Tanah di permukaan pulau menyerang wanita berkepala 2 Yan Mei. Kamu sekelompok orang gila, pergilah. Sosok wanita berkepala 2 Yan Mei bergerak, dan dia membuka kedua wajahnya. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menyebarkan pulau itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, bola api yang mengerikan langsung jatuh dari awan merah menyala dan bertemu dengan pedang air azure. Bawahanku hanya membunuh lebih dari 100 lumba-lumba. Jangan pergi terlalu jauh. Ular besar melihat total 4 dewa, wajahnya menunjukkan tatapan ganas, raungan mengamuk.